unit kompetensi. Jadi ini adalah unit kompetensi yang terakhir, Bapak Ibu, yang keenam, yaitu melakukan tindak lanjut atas hasil audit internal. Bapak Ibu, kalau tadi kita unit kompetensi kelima itu, kalau dalam siklus PDCA, ya, kita bicara tentang yang kelima itu adalah bicara tentang cek, ya. Nah, berarti di unit kompetensi yang keenam ini, kita sudah masuk ke tahapan akhir yaitu action. Jadi kalau di dalam siklus PDCA itu plan, do, ya, planning, doing, kemudian checking, dan action. Action itu artinya kita sudah yang namanya bicara tentang standarisasi, perbaikan, pencegahan, kemudian eh, continuous improvement kalau bahasa dalam ininya tuh. Jadi kalau bicara tentang PDCA terakhir itu pasti ujung-ujungnya adalah perbaikan dan pencegahan yang ujungnya nanti akan menjadi sebuah continuous improvement, perbaikan berkelanjutan untuk selanjutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam unit kompetensi ke-6 ini itu kita sudah masuk ke tahapan action. Bapak Ibu, kalau pada unit kompetensi kelima kan kemarin tadi kita sudah membahas tentang bagaimana membuat laporan audit. Nah, di unit kompetensi ke-6 ini adalah kalau sudah jadi laporan, selanjutnya seperti apa? Nah, itu yang dibahas di dalam unit kompetensi ke-6 ini. Ya. Jadi, kalau tadi bicara audit itu pertama Bapak Ibu apa mempersiapkan audit, ya kan? Kemudian melakukan audit, kemudian melaporkan hasil audit, membuat laporan audit. Nah, laporan audit yang sudah jadi ini, ya Bu ya, kemudian biasanya diserahkan kepada siapa Bu? Pak, kita sudah closing audit, ini ada temuan auditnya, kita sudah setuju, kemudian auditnya dibuat sebuah laporan dan diserahkan. Kira-kira siapa yang akan melanjutkan proses setelah audit itu, Bapak Ibu? Auditi, Pak. Auditi. Betul sekali. Dengan Pak siapa tadi, Pak? Maaf, Oh, saya Firman, Pak. Pak Firman. Firman Sah. Betul. Jadi, setelah audit itu selesai, kita serahkan temuannya. Seperti tadi ya, Pak Budi tadi. Pak Budi, tadi saya menemukan ada dua orang tidak bisa tentang kebijakan halal. Saya tulis menjadi laporan. Ya, ini laporannya terkait juga dengan Pak Oni gitu kan. Pak Ilham. Kemudian ini Pak, laporan auditnya. Silahkan ditindaklanjuti. Nah, itu maksudnya. Jadi, kemudian setelah itu apa yang dia dilakukan? Nah, baru kita akan bicara tentang tindak lanjut dari hasil audit tersebut. Jadi kalau sudah nyampe diserahkan kepada auditi, maka apa yang harus dilakukan auditi? Pertama, auditi harus membaca temuannya, ya. Kemudian auditi harus merencanakan tindakan perbaikan dan pencegahannya. Seperti tadi ya, saya dapat temuan ini. Kira-kira tindakan perbaikannya apa? Habis mikir tindakan perbaikan supaya ini tidak terulang lagi, saya harus bagaimana? Nah, itu berarti bicara tentang tindakan pencegahan. Nah, baru itu menjadi lingkupnya auditi. Dia bikin rencana tindakan perbaikannya begini. Direncanakan kan, ditulis di dalam laporan itu. Kemudian tindakan pencegahannya begini, ditulis lagi. Kemudian baru dilakukan. Auditi akan melakukan rencana tindakan perbaikan dan pencegahannya. Tindakan perbaikannya A, B, C kita lakukan. Kemudian tindakan pencegahannya supaya tidak terulang lagi, lakukan lagi A, B, gitu ya. X, Y misalkan, dilakukan lagi. Baru kemudian itu menjadi yang namanya tindakan perbaikan dan pencegahannya sudah direncanakan dan kemudian sudah dilakukan oleh auditi. Ya, Bapak Ibu, sampai dengan situ.
Berarti sekarang setelah itu dilakukan, baru dilaporkan, baru kemudian auditor akan datang kembali Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk melihat apakah tindakan perbaikan dan pencegahannya itu sudah dilakukan atau belum. Itu yang disebut dengan kita melakukan yang namanya tahapan verifikasi, Bapak Ibu. Ya, verifikasi. Jadi Bapak Ibu itu tugas auditor itu tidak cuma berhenti pada saat nih Pak laporan auditnya. Bapak tolong selesaikan kepada auditi ya. Ini Pak laporan auditnya, ini temuannya, ini laporannya silakan selesaikan. Belum berhenti di situ saja seorang auditor. Auditor internal itu setelah menyerahkan, dia memberikan waktu pada auditi untuk melakukan tindakan perbaikan dan pencegahannya. Setelah itu baru auditor bekerja kembali. Apa yang harus dilakukan auditor? Datang kembali ke auditi. Untuk apa? Untuk mengecek apakah yang pertama melakukan verifikasi, yaitu apakah tindakan perbaikan dan pencegahan yang direncanakan auditi itu sudah dilakukan atau belum. Nah, itu namanya verifikasi, Bapak Ibu. Hmm. Setelah itu, Bapak Ibu sekalian, setelah memastikan bahwa itu sudah dilakukan atau belum, ya ternyata mungkin sudah dilakukan semua tindakan perbaikan dan pencegahannya, baru kemudian auditor itu melakukan yang namanya validasi. Validasi itu apa? Menguji kebenaran. Menguji kebenaran apakah memang tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan tersebut benar-benar menghilangkan akar penyebabnya. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi secara umum prinsipnya begitu. Jadi antara auditor, auditi, kemudian apa yang menjadi tanggung jawab auditor, auditi, kemudian kembali lagi ke auditor, kemudian sampai dengan menilai apakah temuan tersebut, apakah tindakan perbaikan dan pencegahan itu valid atau tidak. Ketika valid, berarti namanya status temuannya sudah close, sudah selesai. Tapi jika tindakan perbaikan dan pencegahannya itu tidak dikerjakan sampai dengan batas waktu yang disepakati belum dikerjakan, berarti statusnya masih belum selesai atau belum close atau masih open. Atau bisa saja tindakan perbaikan dan pencegahannya itu tidak valid, tidak efektif menghilangkan penyebabnya. Sehingga kemudian statusnya juga masih open. Nah, Bapak Ibu, itu gambaran yang akan kita bahas sebenarnya untuk materi unit kompetensi yang keenam itu. Yuk kita sama-sama buka materinya, Bapak Ibu. Saya sudah kirim ya materinya. Mungkin Ibu Elia MOT sudah mengirimkan di grup. Silahkan Bapak Ibu bisa buka menjadi apa referensi buat Bapak Ibu semua tentang tindak lanjut dari hasil audit ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, unit kompetensi keenam ini adalah evaluasi tindak lanjut hasil audit internal. Ini adalah unit kompetensi terakhir dari SKKNI nomor 21 tahun 2022 tentang jabatan penyelia halal. Nah, di dalam pelatihan unit kompetensi yang keenam ini diharapkan Bapak Ibu dapat melakukan evaluasi tindak lanjut perbaikan, kemudian mendokumentasikan hasil audit internal, tindak lanjut perbaikan dan pencegahannya. Bapak Ibu, ini ya melakukan evaluasi dan mendokumentasikan. Nah, saya akan tadi sudah saya, nah ini Bapak Ibu, ini tadi sudah saya jelaskan sebetulnya. Kita ulang lagi ya. Jadi Bapak Ibu, ini auditor, ini auditi. Auditor membuat temuannya, ya, mengidentifikasi temuan audit, kemudian menulis temuan audit. Kemudian tadi temuan auditnya, laporannya dikonfirmasi kepada auditi. Ya, ini audit ini dikonfirmasi. Ya sudah. Oh memang itu sebuah temuan, itu ada kelemahan di kita. Berarti terjadi persetujuan antara auditor dan auditi. Setelah itu baru auditi ini Bapak Ibu, mencari identifikasi dan tulis penyebabnya apa. Ada temuan,
penyebabnya apa? Kenapa menjadi temuan? Kan gitu kan? Kemudian penyebabnya apa dipelajari. Habis itu membuat rencana tindakan perbaikan dan pencegahan. Nanti kita akan belajar ya apa tindakan perbaikan, apa tindakan pencegahan. Kemudian rencana tindakan tersebut diimplementasikan Bapak Ibu. Dilakukan. Kalau tindakan perbaikannya A, ya berarti harus dilakukan itu A tersebut gitu ya. Kemudian hasil perbaikan dan pencegahannya dicatat ya, kemudian direview. Nanti kemudian Bapak Ibu auditor akan ini kembali lagi itu tahapannya ke auditor. Auditor mau melakukan verifikasi tindakan koreksi dan meninjau efektivitasnya atau memvalidasinya. Ya, jika sudah dilakukan dan tindakan perbaikan dan pencegahannya itu sudah tepat, menghilangkan akar penyebabnya, maka statusnya close atau selesai. Tapi kalau ternyata belum, ya berarti statusnya masih open. Nah, aktivitas audit itu seperti ini, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita bicara nih tindakan perbaikan, tindakan pencegahan, verifikasi, dan validasi. Tindakan perbaikan, tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki ketidaksesuaian. Tindakan pencegahan, tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan akar penyebab dari ketidaksesuaian tersebut. Verifikasi memastikan bahwa tindakan perbaikan dan pencegahan sudah dilakukan. Validasi pengujian kebenaran terhadap tindakan perbaikan dan pencegahan apakah sudah menghilangkan gitu ya untuk memastikan bahwa ketidaksesuaian tersebut tidak akan terulang kembali. Nah, itu yang dilakukan. Jadi, kalau bicara tersebut, tindakan perbaikan itu yang melakukan siapa, Bapak Ibu? Auditor atau auditi? Tindakan perbaikan. Ada yang Auditi, bisa? Pak. Auditi, Pak. Audit. Auditi. Ti. Siap. Kalau tindakan pencegahan siapa yang melakukan, Bapak Ibu? Auditi. 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 Auditi juga, Pak Wilson. Terima kasih. Kalau verifikasi, siapa yang melakukan? Auditor. 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 Oh, kalau validasi, siapa yang Audit. melakukan? Auditor. Auditor juga Auditor. Bapak. Auditor juga. Itu ya bedanya ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau sebagai auditor harus melakukan mencatat temuan audit, ya kan? Kemudian melakukan audit, mencatat temuannya, kemudian memverifikasi dan kemudian melakukan validasinya. Paham ya tentang verifikasi dan validasi ya? Mungkin bisa Kalau dijelaskan misalnya sebentar, Pak. Antara verifikasi saya dan boleh validasi itu sedikit bagaimana ya? cerita biar Bapak Ibu lebih memahami verifikasi dan validasi Bapak Ibu. Iya. Misalnya gini, Bapak Ibu punya anak, anaknya namanya Amir. Anaknya diberi kamar sama Bapak Ibu. Kamarnya bagus, dikasih AC, gitu ya Bu ya. Terus pada satu hari Bapak Ibu tuh pengen ngecek kamarnya Amir. Nah, ternyata pada saat Bapak Ibu datang ke kamarnya Amir, Bapak melihat ini. Ada air menggenang. Posisi AC-nya waktu Bapak Ibu masuk posisinya mati. Tapi di bawah AC, Bapak Ibu di lantai ketemu ada air di situ menggenang. Nah, kemudian kira-kira udah tuh ditemukan air menggenang. Kira-kira air menggenang di kamar itu ketidaksesuaian atau kesesuaian Ibu Bapak? Oh, Ketidaksesuaian. ketidaksesuaian Sesuaian, ya. ketidaksesuaian. Nah, jadi Sesuaian. temuan anggap saja bahwa Bapak Ibu itu di antara di rumah tersebut terjadi proses audit. Yang jadi auditor siapa Bapak Ibu? Bapak E. Orang tua. Bapak orang tua. Yang jadi auditi Mama Anak Anaknya. E. Anaknya. Amir gitu ya. Hmm. Terus kemudian temuannya apa Bu? Air Air yang menggenang. menggenang. Ada genangan air di kamar. Temukan air menggenang. Nah, dikasih laporan tuh Mir. Ini kamarmu habis tak audit. Ini temuannya. Ada air menggenang posisinya di bawah AC. Kira-kira Amir sebagai auditi tindakan perbaikannya apa Ibu Bapak? Boleh kasih pendapat? Yang pertama menghilangkan itu. Oh, Dibersihkan, mengecek ngepel. dulu benar atau enggak? Membersihkan Membersihkan, genangan. dipel. Oh, itu berarti tindakan perbaikan. Ada lagi pendapat lain?
kita bicara sekarang tindakan pencegahannya apa? Edukasi, Pak. Training atau memberikan informasi kalau itu tuh salah. Oke, Amirnya di training. Ada lagi Bapak Ibu kira-kira sudah mulai mencari penyebab nggak nih? Iya, Dikasih dicarikan. peringatan tidak boleh bawa air di kamar. Oh, berarti dugaannya Ibu airnya dari ini ya, dari Ya, gelas dari luar. air tumpah ya. Ya, Mencari, Itu bisa kira-kira mencari aja penyebabnya. karena dari efek AC-nya yang rusak, Pak. Mungkin bisa Hmm. dicek AC-nya atau mungkin nanti diundangkan oleh jasa teknisi AC. Kemungkinan Oke. ada yang nggak Iya, benar AC-nya itu. mencari Siap. penyebabnya. Berarti kan ada kemungkinan penyebab ya. Kalau Nah, tadi Ibu Misri ini menganggap bahwa ini penyebabnya itu gelas Amir tumpah, itu ya Bu ya, ya. iya. ya bisa Ya, jadi, Pak. oke. Tapi tadi Tapi ada kalau juga saya beberapa AC-nya yang bermasalah itu, Pak. AC-nya karena posisinya di bawah AC, Pak Rudi apa menduganya ini dari AC-nya yang Hmm. bermasalah. Iya, Misalkan Penyebabnya Amir tuh. kita angkatnya pura-puranya kayaknya AC-nya bermasalah ya. Hmm. Amir akan iya. bilang, oh iya Bu, kayaknya ini AC-nya masalah. Perlu Terus kepastian kira-kira, dari si anaknya, Pak, yang benar, Pak, yang tahu. oke, Amir menduga bahwa ini, ya ini kayaknya AC-nya bermasalah Bu, gitu ya. Terus kemudian, kira-kira tindakan pencegahannya tuh apa yang harus dilakukan Amir? Itu Pak bisa naruh baskom dulu Pak gitu biar genangan air tuh nggak ke lantai jadi tertampung Oke, dulu. Kalau itu kan hanya sementara itu. oke, tindakan sementara, bagus. Ya. Tapi ketindakan pencegahan yang dilakukan Amir mungkin, Jangan mungkin Pak menghidupkan Rudi AC punya dulu. pendapat, Pak Rudi. Iya, kalau saya Jangan gini, menghidupkan AC emang dulu. ketika sudah dipastikan itu air itu bukan dari barang yang lain, artinya si Amir tidak pernah merasa menaruh air maupun apa di sana, itu dipastikan kemungkinan ada AC yang rusak. Coba dicek Nah, AC-nya. Ketika AC-nya bermasalah, ketika nggak bisa diperbaiki sendiri, ya mungkin kita undang teknisi AC. oke, Gitu, Pak. berarti Amir akan jawab, Bu, ya ini dugaannya AC nih Bu, kayaknya rada rusak gitu ya. Ya, Kemudian saya mau panggil teknisi AC. Oke, berarti ketika Amir berencana memanggil teknisi AC, itu berarti Amir sudah berpikir tentang tindakan pencegahan, memperbaiki AC gitu ya Pak ya. Oke, betul, berarti Pak. nah, penjelasannya Amir, tindakan pencegahannya akan memperbaiki AC. Kemudian Amir, kemudian kalau Bapak sebagai auditor tanya lagi, oke Mir, diperbaiki AC-nya. Ada pertanyaan selanjutnya Pak kalau auditor. Nanya, kapan dan siapa yang melakukan? Kapan Mir mau dilakukan dan siapa yang melakukan? Oh ya Pak, karena saya nggak bisa benerin AC, saya panggil teknisi. Kemudian kapan dilakukannya? Misalnya sekarang hari apa? Sekarang hari Rabu ya. Besok Bu, hari Kamis saya panggil teknisi. Nah, berarti Amir tuh sudah membuat rencana tindakan pencegahan tuh Pak. Tindakan pencegahannya adalah memanggil tukang AC, meminta perbaikan yang pelaksanaannya dilakukan di hari Kamis. Ya, jelas. Berarti itu. Oke, setelah itu orang tua pergi, Bapak Ibu ya, meninggalkan kamar Amir biar Amir mikir nyari tukang AC apa ya. Kemudian kira-kira Bapak Ibu udah tuh hari Kamis dibiarkan. Nah, apa yang harus dilakukan orang tua selanjutnya sebagai auditor? Iya. Ngecek, ya Pak ya? Iya, cek kembali setelah Nah, diperbaiki apakah sudah beres atau belum. nah, kira-kira kalau ngecek Betul. waktunya kapan Pak? Kalau Amir janji hari Kamis mendatangkan tukang AC dan memperbaikinya, kira-kira Bapak akan ngeceknya kapan? Cek pas hari Kamis itu sudah ada tindakan perbaikan atau belum pertama kali. Oke, mungkin hari Kamis Nah, sore Pak ya. Kamis. Hmm. Ya, Oke, karena Amir janjinya pagi, ya udah nanti hari Kamis sore, artinya, nah Bapak ketika datang hari Kamis sore itu ke kamarnya Amir, berarti Bapak Ibu sedang melakukan yang namanya verifikasi, Pak. Pengecekan. Kamis sore datang lagi ke Amir, Mir gimana Mir? Sudah dilakukan belum perbaikannya? Kira-kira Amir akan menjawab, sudah Pak, sudah Bu. Kemudian kira-kira pertanyaan apa lagi yang harus Bapak tanyakan kepada Amir? Pertanyaan Apakah selanjutnya adalah
bukti. Apa? Hmm. Kalau Amir bilang, sudah Pak, sudah datang tukang AC, sudah diperbaiki. Kira-kira kalau auditor harus pertanyaan selanjutnya adalah, buktinya apa, Buktinya Amir? apa? Amir akan menunjukkan buktinya. Apa bukti yang bisa ditunjukkan oleh Amir? Ya, Ini sudah tidak menunjukkan bocor AC. lagi, Ya, Pak. ada bocor. Tidak Ya, ada air ini lagi pengakuan yang menetes AC-nya. dari Ini atas. lupa, udah nggak bocor lagi. Oke, terus bukti apa lagi yang harus ditunjukkan sama Amir, yang bisa ditunjukkan Amir? Ya mungkin Bukti nota perbaikan, Pak. pembayaran, Pak. Bukti Betul. perbaikan. Invoice, Pak. Pak Wilson menyampaikan, ini Pak, bon pembayarannya. Kemarin bayarnya 100.000, pakai uang saya, nanti saya minta ganti. Kalau anak kan begitu ya Pak ya. Hmm. Oke, Ya, berarti klaimkan. Anda menunjukkan bukti bahwa datang tukang AC dan diongkosin. Terus apa lagi? Amir menunjukkan bukti lagi. Ini Pak, Dokumentasi. foto perbaikannya. Oh, Tukang AC-nya tadi Dokumentasi. pagi datang. Ini saya foto, orangnya lagi kerja. Nah, bukti-bukti Pak. Jadi ketika Dokumentasi. Amir menunjukkan AC-nya enggak bocor lagi, ketika kemudian Amir menunjukkan foto orang benerin AC, ketika Amir menunjukkan bukti pembayaran, nah itu berarti Amir sedang menunjukkan yang namanya bukti objektif, ya kan? Hmm. Baru kemudian Bapak Ibu, itu berarti ketika Bapak Ibu yakin bahwa itu sudah dilakukan oleh Amir dengan bukti-bukti, berarti Bapak Ibu sedang melakukan verifikasi. Nah, sekarang validasinya apa? Validasinya itu ya, Bapak Ibu melihat Amir menunjukkan AC. Oh iya benar, sudah nggak netes lagi. Tidak ada tetesan. Kemudian dibiarkan beberapa saat. Oh ternyata memang lantainya sudah kering terus. Artinya apa? Tindakan yang dilakukan Amir dengan memanggil tukang AC dan memperbaiki itu berarti Amir sudah melakukan tindakan yang valid, ya tepat. Ya, Nah, tepat dan tindakan benar. perbaikan itu tepat, betul. Berarti statusnya bahwa permasalahan di kamar Amir itu sudah selesai, Selesai. close. Tapi berbeda Pak, misalnya kejadiannya begini, Amir sudah panggil tukang AC, Bapak sore ke sana, kemudian Amir tunjukkan AC-nya sudah nggak bocor lagi, tapi beberapa saat kemudian Bapak melihat loh Mir, kok tetap ada air yang ngerembes dari bawah. Nah berarti analisa yang pertama tadi memperbaiki AC, ternyata setelah ditelusur lagi, oh iya di bawah kamar Amir ini ada pipa. Pipanya mungkin bocor. Kemudian airnya agak merembus naik ke atas gitu ya. Dan Ya, kemudian lantainya menjadi basah kembali. Nah, berarti kalau seperti itu berarti tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan Amir dengan memanggil tukang AC untuk kejadian tersebut berarti belum tepat. Artinya pada saat sore Kamis Bapak datang itu statusnya masih belum selesai. Ya kan Pak ya, karena tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan Amir kurang tepat. Amir akan bilang begini, oh iya, ternyata bukan ini masalahnya. Masalahnya ternyata ada pipa bocor di bawah kamar ini gitu ya. Dan Hmm. kemudian berarti apa? Amir merencanakan tindakan perbaikan dan pencegahan yang baru. Ya sudah Pak, berarti besok saya panggil lagi tukang sipil. Bukan tukang AC lagi yang dipanggil. Saya panggil tukang sipil untuk Memperbaiki. ngebuka mungkin ya, ngebuka lantai, kemudian memperbaiki pipanya, kemudian merapikan kembali. Jadi baru kemudian Bapak akan datang lagi memvalidasi lagi, memverifikasi lagi begitu loh. Jadi pada saat hari Kamis sore itu Bapak tidak bisa mengatakan bahwa statusnya sudah close, masih open. Bapak akan datang lagi, Mamir mungkin janji hari Jumat dikerjakan, nanti Bapak bisa datang lagi di hari Sabtu untuk mengecek, memverifikasi dan memvalidasi kembali. Itu contoh Pak, cuma contoh sebagai apa bedanya Verifikasi. tindakan perbaikan, tindakan pencegahan, verifikasi dan Validasi. validasi. Ya itu contoh saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke materi. Jadi, saya berharap Bapak Ibu bisa memahami sampai dengan apa itu verifikasi dan validasi. Kemudian Bapak Ibu, kita sekarang sedang membuat laporannya, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah melakukan verifikasi validasi, dilaporkan. Tindak lanjut tersebut dilaporkan. Nah,
Digunakan tidak hanya terbatas laporan ya, laporan tindak lanjut hasil audit internal. Bapak bisa menggunakan form yang sudah ada, yang Bapak sudah miliki, atau membuat form baru. Kemudian memastikan bahwa format laporannya mudah dimengerti oleh semua pihak. Kemudian memberikan informasi tentang apa? Tentang latar belakang penyebabnya apa. Kemudian memberikan penjelasan tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukannya. Kemudian di sini tentukan PIC dan batas waktunya. Jadi setiap tindakan perbaikan dan pencegahan itu harus ditanyakan dulu siapa yang melakukan dan batas waktu penyelesaiannya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi verifikasi validasi sudah saya jelaskan. Kemudian laporan tindakan ini dapat memberikan kesimpulan umum, saran perbaikan ya. Kesimpulan umum artinya apakah statusnya sudah selesai atau belum gitu ya. Kemudian tindakan perbaikan yang efektif dapat dijadikan standar baru dalam prosedur atau form yang baru atau merevisi yang sudah ada. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu. Setiap temuan audit itu kalau sudah dilaksanakan kemudian menjadi sebuah standar baru, itu yang namanya kita melakukan perbaikan berkelanjutan. Kalau contoh tadi di keluarganya Amir, ya, ketika kemudian Amir memang betul permasalahannya dari AC, mungkin Amir setelah ngobrol sama tukang AC, ada diskusi begini, Pak, Bu, sebetulnya kata tukang AC, model AC seperti ini itu kalau mau diperbaiki jangan nunggu bocor, gitu kan? Lebih baik dilakukan perawatan berkala. Kata tukang AC, AC seperti ini itu harus ada pengecekan setiap 3 bulan sekali. Nah, Bapak sebagai pengambil keputusan akan mengatakan begini, ya sudah Mir, berarti mulai hari ini AC-AC yang ada di kamar kamu, di kamar Bapak, itu harus ada pengecekan setiap 3 bulan. Mulai sekarang keluarga Amir sudah punya standar bahwa setiap 3 bulan ada pengecekan AC. Bayangkan Bapak Ibu, dulu waktu belum ada temuan, tidak ada standar di rumah tersebut untuk melakukan pengecekan AC. Tapi ketika kemudian ada kejadian, ada temuan, ada tindakan perbaikan, kemudian ada pengetahuan baru. Kemudian muncullah standar baru di keluarga Amir bahwa setiap 3 bulan sekali AC di kamar Amir dan di kamar orang tuanya harus dilakukan servis rutin AC. Nah, itu kan berarti kan standar baru di dalam rumah keluarga Amir tersebut. Nah, itu contoh Bapak Ibu bahwa tindakan perbaikan dan pencegahan yang efektif itu kalau sudah itu bisa dijadikan sebagai sebuah standar baru. Ketika perusahaan sudah punya standar baru yang lebih baik, berarti sebetulnya perusahaan itu sudah punya yang namanya perbaikan berkelanjutan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian laporan audit dan tindak lanjut ini harus didokumentasikan dan disimpan, Bapak Ibu. Kemudian kesimpulan audit dan tindak lanjut dari tindakan perbaikan nah biasanya dibahas di dalam kaji ulang penerapan SJPH. Nah, kita sedikit mengulas tentang ini laporan audit, Bapak Ibu. Nanti kita akan berlatih. Saya akan sedikit mengulas tentang kaji ulang penerapan SJPH. Jadi di dalam SJPH Bapak Ibu, mungkin ini sudah diulas kemarin oleh Ibu Dewi ya, tentang kaji ulang manajemen penerapan SJPH, yaitu manajemen review, yaitu tentang kita mengevaluasi sistem yang sudah dijalankan. Ya, jadi kalau kaji ulang itu adalah evaluasi aktivitas implementasi SJPH yang dilakukan oleh manajemen untuk menilai kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem yang sudah dijalankan. Ya, apakah ini akan dilanjutkan? Nah, itu nanti berdasarkan keputusan manajemen Bapak Ibu sekalian. Mengenai kaji ulang manajemen, SJPH punya standar juga, punya ketentuan terkait dengan kaji ulang manajemen. Pertama, harus ada prosedurnya. Kemudian sama juga dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Kemudian bukti tindak lanjut manajemennya disiapkan. Misalnya ada daftar hadir, ada foto kegiatan, nah contoh seperti itu. Kemudian bukti keajuan manajemen dipelihara. Dipelihara itu artinya disimpan baik-baik, kemudian apabila diperlukan pada suatu saat bisa ditunjukkan Bapak Ibu. Nah, apa yang dibahas di dalam kajian manajemen biasanya? Di dalam kajian penerapan ICPH biasanya dibahas tentang status kaji ulang sebelumnya.
bagaimana kaji ulang sebelumnya dibahas apa, kemudian ditindaklanjuti seperti apa. Kemudian perubahan-perubahan yang relevan terkait sistem jaminan produk halal. Misalnya ada perubahan penggunaan bahan, ada perubahan produk, ada perubahan proses. Nah, itu disampaikan di dalam kaji ulang penerapan EJPH. Kemudian efek informasi tentang efektivitas kinerja, ya. Misalnya kinerja tentang tim internal auditor itu disampaikan Bapak Ibu. Kemudian ketidaksesuaian tindakan perbaikan, ya. Ada ketidaksesuaian, ada tindakan perbaikan yang dilakukan, biasanya dilaporkan di dalam kaji ulang manajemen. Kemudian hasil audit internal maupun eksternal dibahas juga. Evaluasi kinerja supplier. Bapak Ibu punya beberapa supplier, biasanya dibahas di dalam kaji ulang manajemen. Bagaimana performanya, apakah ini akan dilanjutkan, apakah harus diganti. Nah, itu berdasarkan penilaian dan itu biasanya dibahas di dalam kaji ulang manajemen. Kecukupan sumber daya. Mungkin dengan adanya penambahan produk, dengan adanya penambahan kapasitas, oh berarti perlu sumber daya yang baru. Misalnya perlu sumber daya orang, perlu sumber daya peralatan, dibeli yang baru. Nah, itu masuk dalam pembahasan di dalam ditentukan yang dibahas di dalam kaji ulang manajemen. Kemudian peluang-peluang untuk melakukan perbaikan, ya. Bapak Ibu menyampaikan apa-apa saja yang bisa kita perbaiki untuk tahun depan, ini menjadi bagian yang dibahas di dalam kaji ulang manajemen. Outputnya apa di dalam kaji ulang manajemen? Outputnya adalah keputusan-keputusan dari manajemen untuk melakukan perbaikan, Bapak Ibu. Termasuk apa? Misalnya ada penambahan orang, ada pembelian alat baru, ya kan? Kemudian ada misalnya follow up tentang apa peraturan regulasi-regulasi terbaru. Nah, itu dibahas di dalam kaji ulang manajemen. Output dari kaji ulang manajemen adalah rencana kita bagaimana tahun depan. Itu yang kemudian menjadi bahasan dan kemudian ini yang menjadi, jadi kita tahu setelah tahun ini tahun depan tuh mau ngapain. Nah, itu sudah ada di dalam yang dibahas di dalam keluaran dari hasil kaji ulang manajemen. Nah, mengenai formatnya, kita sudah format sendiri, itu ada di slide Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu pada satu saat nanti melakukan kaji ulang manajemen, tapi kemudian belum punya format bagaimana pembuatan laporannya, Bapak Ibu bisa menggunakan format yang kami miliki. Tapi kalau Bapak Ibu sudah punya format sendiri tentang notulen meeting untuk kaji ulang manajemen, ya dipersilahkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melanjutkan studi kasus, mungkin ada pertanyaan terkait dengan unit kompetensi yang ke-6 ini. Silakan Bapak Ibu. Izin bertanya Pak Wilson, Pak. Silakan Pak Wilson. Perihal format tadi Pak, berarti yang penting isi dari notulen manajemen review itu lima prinsip itu ya Pak yang harus ada ya. Ya, di dalam EJPH. Kalau misalkan digabung gitu Pak, kayak biasanya kan kalau audit internal itu ada temuan kayak tidak tahu tentang SJPH gitu, kita bikin formatnya secara umum itu nggak masalah ya Pak. Yang penting 5 itu harus masuk ya Pak. Iya, nggak apa-apa Pak. Mengenai format format laporan, Hmm. eh, apa tidak saklek harus seperti tadi gitu Pak ya. Kalau Bapak Hmm. sudah, oh saya punya format untuk kajian manajemen format tersendiri, silahkan. Tetapi mohon eh, dibahas tentang penerapan EJPH-nya, karena kan mungkin kajian ulang manajemennya membahas beberapa standar ya Pak ya. ISO Hmm. dibahas, ya berarti ada dibahas juga tentang EJPH tentang apa sesuatu yang terkait dengan sistem jaminan produk halal yang sudah diterapkan. Seperti itu sih Pak. Misalkan dari 5 itu kita nggak bahas 2 itu nggak boleh ya Pak. Jadi pada saat Yes. audit internal tuh kan temuannya kayak pembelian gitu Pak. Terus kayak pelatihan. Oh ternyata proses pembelian itu jadi kena tuh Pak. Nah proses pelatihan juga kena. Nah kan Hmm. 3 yang lain kan enggak Pak. Itu Ya. nggak boleh ya Pak. Nggak apa-apa Pak, tinggal bahas saja. Tidak ada apa yang dibahas di dalam kajian manajemen terkait kriteria produk gitu kan. Betul. Karena mungkin produknya tidak ada perubahan nama produk, tidak ada Iya apa. Itu kan betul. statusnya yang penting sudah terbahas bahwa memang tidak ada perubahan terkait dengan produk. Hmm. Gitu ya. Dan tidak ada sesuatu yang mungkin
perlu diimprove terkait Ya, dengan produk dibahas gitu gitu ya. juga, nggak ada yang perlu Ya, dibahas. Nggak apa-apa ya, ya, Pak. Oke, baik. nggak apa-apa. Yang penting terjelaskan di sananya Pak gitu. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, yuk kita masuk lagi ke soal. Ya, sekarang kita akan membahas tentang ini Bapak Ibu. Tadi ya, kelas 3. Oke, sudah nampak ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, tadi di UK 5 itu, di unit kompetensi kelima, kita sudah membahas bagaimana Bapak Ibu membuat laporan audit. Ya, laporan itu sebenarnya sebatas sampai dengan ini. Kemudian kan mereka melakukan tindakan perbaikan pencegahan ya. Nah, sekarang mari kita sama-sama berlatih dari studi kasus tersebut, kemudian dari laporan audit yang dibuat. Sekarang kita melanjutkan ke tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya apa? Sekarang yuk kita cari akar penyebabnya, Bapak Ibu. Kira-kira dari kejadian studi kasus yang ini, akar penyebabnya apa, Pak? Belum ada sosialisasi yang Ya, diterima oleh di dua sini orang, kan Pak Pak Ilham. ya. Bagian HRD, akar penyebabnya kan di sini, Pak. Hmm. Bagian HRD belum melakukan Sosialisasi sosialisasi kebijakan halal kepada karyawan yang yang baru. datang ya kan atau ya karyawan yang Yang baru. baru direkrut gitu ya Bu ya, Ya, baru direkrut 2 orang itu, Pak. mulai bulan Januari 2026. Jadi sebetulnya mungkin saja Pak, kalau bicara tadi ya, kalau ada orang diambil sampel orang produksi tidak tahu kebenarannya, karena mungkin saja orang-orang lain yang mungkin ada di departemen lain karena belum pernah menerima training tentang kebijakan halal, mungkin saja dia tidak tahu, kan gitu kan? Cuman triggernya kan dari kejadian temuan audit di bagian produksi. Seperti itu Pak. Jadi akar penyebabnya itu bagian dari belum melakukan sosialisasi kebijakan halal kepada karyawan baru yang baru direkrut mulai bulan Januari 2026. Kira-kira Bapak Ibu, tindakan perbaikannya apa Bapak Ibu untuk terhadap akar penyebab ini? Ya, segera lakukan Lakukan sosialisasi sosialisasi kebijakan halal, Pak. halal. Oke, berarti kan melakukan sosialisasi gitu ya, Kebijakan. kebijakan halal kepada seluruh personil ya, terutama yang direkrut mulai Januari Januari. 2026. Oke apa ya? Kemudian di sini kita pikirkan tindakan pencegahannya, Pak. Kira-kira tindakan pencegahannya apa ya, Pak ya, supaya orang bisa tahu kebijakan halal. Atau trainingnya supaya lebih apa istilahnya HRD tidak Yang tidak tidak lebih. pertama mungkin menempelkan poster kebijakan halal maupun mengadakan briefing, entah itu tiap pagi hari atau setiap hari apa, mungkin seperti itu Pak. Artinya ada kegiatan secara berkala. Terima kasih Pak. Memasang poster kebijakan halal gitu ya Pak ya. Misalnya dipasang di gerbang ya Pak ya, biar orang pada sekali masuk gerbang Ya. langsung kebaca gitu ya Pak ya. Itu kalau ujiannya kan kebijakan halal kan dipasang 2 titik ya Pak, yang satu di halaman, yang harapannya seluruh warga orang luar itu bisa tahu, yang kedua di dalam tempat produksi Pak, seluruh karyawan Oke. bisa membaca, bisa mengerti. Iya. Di gerbang depan pabrik kayak gitu ya Iya, Pak, dan di di dalam dalam pabrik. area ya Pak ya, Iya. area kerja produksi. Boleh. Boleh Pak. Kemudian tindakan pencegahan yang lainnya apalagi? Membuat SOP terkait, Pak, mungkin. Oke, membuat SOP
terkait apa ya? Misalkan berarti kan terkait sosialisasi kebijakan halal harus dilakukan pada semua karyawan baru gitu ya, Iya, karyawan baru sebelum mereka mulai bekerja. 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 Jadi orang tidak akan kerja kalau belum ada sosialisasi kebijakan halal. Jadi HRD itu sudah punya prosedurnya, Pak. Oh, setelah perekrutan ada yang namanya sosialisasi, baru kemudian mulai bekerja. Betul. Kemudian tadi tentang briefing ya, misalkan mewajibkan gitu ya, mewajibkan bahwa setiap pagi gitu ya, karyawan mengikuti briefing yang salah satunya dibahas apa ya kan, atau salah satunya yang biasanya kalau dulu saya itu Pak mengucapkan secara bersama-sama Yang tentang tadi bisa ngomong tadi ya. Yang tadi itu nanti kamu supaya orang ikutin tidak ini. lupa ya kan, setiap hari membaca Ya, kebijakan halal. Boleh Pak kamu begitu. kita ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk ke rencana tanggal penyelesaian. Kira-kira Bapak Ibu untuk melakukan tindakan perbaikan ini, untuk melakukan tindakan pencegahan ini, kira-kira butuh waktu berapa lama Bapak Ibu? Sehari, Minggu, Pak. Minggu atau seminggu, Pak. 1 minggu. Jadi, nah makanya kalau nulis di sini harus jelas. Makanya kan harus ada perbaikannya tanggal apa, mulainya. penyebabnya apa, pencegahannya apa, kemudian waktunya kapan. Gitu ya Pak ya. Oke, sekarang kalau 1 minggu, tadi auditnya tanggal berapa Pak? 10 8 Maret. 8 Maret. Maret ya, Oke, Maret. kira-kira 15 Maret ya Pak ya. Nah, jadi apa kita harus jelas Pak. Kapan rencana selesainya? Oke, ditetapkan 15 Maret, semua sudah dilakukan. Nah, setelah selesai ini baru kita melakukan yang namanya verifikasi Pak. Verifikasinya auditor datang kembali tuh. Kira-kira tanggal berapa auditor melakukan verifikasi Pak? Kan tanggal dulu ya. Tanggal berapa Pak? Ya paling cepat tanggal Tanggal 16, Pak. Tanggal 15. Kita tetapkan ya, tanggal 16 Maret 2026 auditor datang Pak untuk mengecek memverifikasi. Oke, auditor datang memverifikasi, apa yang harus auditor tulis Pak? Mengecek hasil perbaikannya, Pak. Ya, berarti kan ini Pak, mencari bukti bahwa itu sudah dilakukan. Jadi, kebijakan halal, oh gini-gini, sosialisasi ya tadi ya, sosialisasi kebijakan halal sudah dilakukan. Tanggal berapa Pak? Misalkan ya, kan jelas ya, sudah dilakukan tanggal misalnya tanggal 10 Maret 2026. Pertanyaan lagi Pak, apa lagi yang harus ditunjukkan Pak? Tadi SOP, Pak. SOP terkait sosialisasi. ini dulu sebetulnya ketika sosialisasi kebijakan halal sudah dilakukan, maka pertanyaan selanjutnya adalah bukti objektifnya Pak. Apa Pak? Bukti objektifnya bisa ditunjukkan kalau memang itu Dokumentasi, sudah Yang dilakukan. fotokopi, tadi yang ditempel, Pak, ditempel Poster. itu Kalau sama sosialisasi biasanya bukti pelaksananya apa Pak? Dalam bentuk dokumentasi Iya. foto, Daftar hadir. daftar hadir. Hadir, berita acara, foto kegiatan, Pak. kemudian foto kegiatan, materi gitu ya Pak ya. ya materi, Materi berita acara biasanya Pak, boleh, misalnya ada materi dan berita berita acara. acara terlampir. Jadi Bapak kalau melakukan verifikasi begitu Pak. Apa penjelasannya? Minta buktinya. Kan pasti ya, ini Pak daftar hadirnya
ini foto kegiatannya, ini materi trainingnya, ini berita acaranya, semuanya dilampirkan. Oke, lanjut lagi. Yang ini, poster. Apa yang harus Bapak tulis di sini sebagai auditor? Poster Pematangan sudah poster. terpasang di gerbang. Di gerbang. Buktinya apa? Foto. Foto poster di gerbang Dan di dalam gedung. gitu ya Pak ya? Ya. Oke, sekarang yang kedua, membuat SOP. Kira-kira apa yang harus Bapak tulis di sini? Di sini. SOP, 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 Sudah SOP, tersusun. Sosialisasi. SOP sudah dibuat, Tahu. Ibu ya, oleh bagian HRD, ya kan? Kemudian yang isinya titik gitu ya. Kemudian kalau ini buktinya apa Bu? Kalau SOP itu biasanya Pak, Dokumen. dicetak terus nanti di poster ditempel seperti itu biasanya Pak SOP. Biasanya gimana Pak? Buktinya bahwa itu sudah dibuat? Ya, kalau biasanya poin-poin SOP itu nanti dicetak dan ditempel. Oke. Nanti Dokumen itu yang telah bahasanya sosialisasi ya tertandatangani, Pak Pak. ya. Ya, Oke, nanti oke nanti dulu. Berarti kalau SOP-nya sudah dibuat, ini berarti Pak, mungkin kalau kita bicara tentang sistem ya, mungkin kan ini ada ini apa biasanya tuh kalau ada SOP baru tuh Pak? kalau Yang biasanya menunjukkan dicetak dalam bentuk poster Pak, SOP-nya itu Oke, Pak. oke boleh. Misalkan berarti kan kalau untuk bukti audit mungkin kita bisa minta fotokopi SOP-nya, ya kan? Kemudian kemudian juga boleh Bapak tulis misalnya dan sudah disosialisasikan, ya kok ya, dalam bentuk tadi Bapak tadi apa tadi Pak yang ditempel. Poster Pak. Dalam bentuk Poster poster, SOP. poster Ya. SOP ya, itu. Lanjut, ada lagi yang mau kita tulis? Mewajibkan bahwa setiap karyawan mengikuti briefing. Nah, briefing sudah dilakukan. Briefing rutin sudah dilakukan Ya. oleh bagian produksi. Buktinya foto. Semua operator yang akan memulai bekerja. Ya kan? Buktinya Foto. foto kegiatan ya terlampir. Oke, nah berarti sekarang kita tulis nih auditornya siapa tadi auditornya Pak? Pak Setia ya. Pak Setia. Auditinya siapa tadi? Oh ini kan lebih Pak banyak Ilham. Pak Dan Pak Ilham. Ilham. Pak Ilham. Pak Budi dan Pak Budi. Oke dan Pak Budi ya. Penilaiannya siapa Pak? Di dalam penilaiannya cerita kita tersebut Pak Setia. Pak Setia juga ya. Kebetulannya Pak Setia sebagai penilaiannya juga. Ya. Nah ini Pak, kita sudah berlatih membuat istilahnya kita sudah berlatih untuk satu mencari akar penyebab, menentukan perbaikan, menentukan tindakan pencegahan. Kemudian kita sudah berlatih juga melakukan verifikasi. Validasinya kalau sudah dilakukan dan memang sudah tepat maka statusnya itu kita anggap close atau selesai. Nah, Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu mengerjakan. Ya, tadi sudah saya isi dan sudah cukup lengkap. Boleh Bapak Ibu menggunakan bahasa Bapak Ibu yang lebih lengkap, lebih bagus. Kita tadi saya hanya menjelaskan clue-nya dan itu jawaban yang paling mungkin bisa kita lakukan. Gitu ya, Pak ya. Silakan Bapak Ibu melanjutkan mengerjakannya sampai selesai.
kemudian upload ke dalam tugas 3 Bapak Ibu. Jadi tugas 3 ini hanya satu file. Ya, jadi UK 5, unit kompetensi kelima dan unit kompetensi keenam itu Bapak Ibu apa kita kerjakan dalam satu lembar kerja. Begitu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa melanjutkan pengerjaannya. Setelah itu silakan diupload ke dalam tugas 3. Sambil mengerjakan, sambil mengupload, jika ada pertanyaan dipersilakan. Silakan Bapak Ibu. Mohon izin Pak, itu mungkin bisa di scroll sampai atas lagi Pak. Mungkin kita bisa cek-cek lihat-lihat lagi Pak. Scroll begitu. Nah, Oh ini iya. sudah lah ya. Ya, betul. Yang ini Oke, aja nih, sip. mungkin Ya, Bapak Ibu. Itu satu layar itu. ya Pak. Terima kasih Pak. Ini Boleh, nanti Pak. untuk tanda tangannya apakah diisi juga Pak Mananya Pak? sebagai Oh, tugas? enggak Pak. Tidak perlu. Kita anggap ketika menulis berarti sudah ditanda tangan gitu ya Pak ya. Oke Pak, siap Pak. Terima kasih. Ya, ya Pak. Inti dari unit kompetensi ke-6 ini adalah sebenarnya Bapak Ibu belajar tentang mencari akar penyebab, kemudian Bapak Ibu menentukan tindakan perbaikan pencegahan ya, tahu bedanya apa perbaikan dan apa pencegahan. Kemudian Bapak Ibu berlatih sebagai auditor untuk menuliskan laporan saat Bapak Ibu melakukan verifikasi. Jadi tugas auditor itu tidak cuma mengaudit, Pak, tetapi juga melakukan verifikasi, memastikan tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan oleh audit itu sudah tepat. Begitu. Pak Osep izin bertanya. Silahkan, Pak. Eh, Jika bisa, apakah apa namanya? Jika hasil audit itu tidak ada temuan, tidak apa-apa ya, Pak ya? Jika hasil audit internal itu tidak ada temuan, ya Iya. sebetulnya nggak apa-apa. Berarti memang Bapak Ibu benar-benar menjalankan sistem 100% gitu ya, Pak ya? Iya. Ya, Berarti tapi nggak mesti harus ada temuan ya, Pak? tidak mesti. Baik. Tetapi nanti akan menjadi malu kalau ternyata Bapak Ibu audit internal nggak ada temuan, tapi pas ada auditor datang, temuannya banyak. Jadi loh, Iya, baik. ngapain aja tadi internal audit kok nggak ada temuan, tapi pas didatangi auditor beneran, ternyata banyak temuan-temuan gitu kan. Iya. Makanya ya ini juga sih Pak, sebetulnya makanya kan kompetensi timnya harus bagus, ya kan. Banyak makin ke sini apa berlatih kayak gitu kan memahami sistem dengan baik. Insya Allah sih akan ada Pak temuan. Jadi temuan-temuan audit itu jangan dianggap sebagai borok sebenarnya Pak. Nggak apa-apa Pak. Gini sebenarnya Pak. Kalau auditor eksternal datang, kemudian Bapak menunjukkan memang ada temuan. Tapi temuan tersebut itu Bapak bisa lakukan perbaikan, kemudian apa status perbaikannya sudah selesai semua, ya berarti sebenarnya nggak ada masalah kan gitu kan. Justru yang jadi masalah itu kalau misalnya Bapak dia apa melakukan audit internal sudah dilakukan, tapi pada saat auditor datang, Bapak tidak bisa menunjukkan bahwa Bapak sudah melakukan tindakan perbaikan, tindakan pencegahan, kemudian apa hasil auditnya itu ternyata belum dilakukan verifikasi. Nah, itu berarti akan jadi temuannya ke sana. Berarti Bapak Ibu tidak melakukan tindak lanjut atas hasil temuan audit tersebut. Begitu sih, Pak. Baik, baik. Waktunya 4 menit lagi. Bapak Ibu, oh ya jangan lupa absen ya. Masih 4 menit. Bagi yang belum absen di materi unit kompetensi ke-6, silakan lakukan presensi absensi.
Pak izin bertanya, Monggo, silakan. eh, kira-kira kemungkinan tidak ya Pak auditor itu menemukan ketidaksesuaian secara berulang? Nah, kalau Ibu sampai melakukan audit, kemudian temuannya berulang, berarti pertanyaannya adalah tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan saat temuan pertama berarti tidak efektif, Bu. Ya kan? Makanya itu kan tujuannya kita melakukan audit, kemudian tujuannya kita melakukan verifikasi, kemudian sampai memvalidasi, itu kan kita memastikan bahwa tindakan perbaikan dan pencegahan tersebut menjamin bahwa tidak akan terjadi temuan berulang. Sebenarnya seperti itu sih, Bu. Jadi Oh, bisa saja seperti itu. kemudian berulang, tapi bahasanya itu jadinya dipertanyakan kualitas audit sebelumnya. Ditanyakan kualitas tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan pada saat sebelumnya itu. Gitu sih Bu sebenarnya. Makanya Oh ya. menyelesaikan temuan itu harus pada sampai akar masalahnya. Misalnya begini Bu, Ibu melihat lantai yang kotor, ya Bu ya. Kalau tindakan perbaikannya itu misalkan, ya udah tindakan perbaikannya udah disapu. Kemudian Ibu menganggap dengan disapu temuannya selesai. Berpotensi mengulang tidak? Sangat Kemungkinan berpotensi. bisa, iya. Kecuali misalkan begini jawabannya. Setelah disapu, kemudian ada cara baru supaya tidak terulang itu. Misalkan membuat sistem piket. Lantai harus disapu, misalnya setiap awal shift, gitu kan. Nah, gini, misalkan. Setiap misalnya jam 12 sama jam 3. Gitu. Misalnya ya, lantai disapu misalnya jam 10, jam 12, jam. Nah, dengan adanya sistem seperti itu kan berarti kan penyelesaian kan by sistem, Bu. Tidak cuma disapu kemudian selesai. Nah, tinggal kemudian verifikasinya adalah benar tidak dengan 3 kali pembersihan setiap hari memastikan bahwa lantainya bisa terjaga kebersihannya. Kan gitu ya. Atau misalkan disapu selesai. Tapi kemudian ada juga misalnya penambahan penyelesaian tambahannya adalah misalkan menugaskan ada 1 orang khusus, ya kan, yang tugasnya misalnya seperti OB lah gitu ya, tugasnya selalu membersihkan, selalu menyapu, mengelap, sehingga itu namanya tindakan perbaikan, tindakan pencegahan yang efektif seperti itu, Ibu. Oh, sekarang sudah pukul 14, Bapak Ibu. Mudah-mudahan semuanya sudah mengerjakan ya ininya eh, tugas 3-nya, dan Bapak Ibu mudah-mudahan sudah bisa menguploadnya sebagai tugas 3. Saya bisa mengakhiri materi saya. Sekali lagi terima kasih buat segala diskusi yang terjadi di forum ini, di pelatihan penilaian halal di sesi unit kompetensi kelima dan keenam ini. Saya apa menghargai setiap usaha Bapak Ibu untuk bisa aktif di pelatihan ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa berguna bagi Bapak Ibu sebagai penilai halal, khususnya mengenai unit kompetensi yang kelima dan keenam. Saya Amin. mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaiannya. Kita bisa akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih silakan Pak Ibu Asep. Elia. Sama-sama Bapak. Baik, terima kasih Bapak Osep Budiana yang sudah mengisi ya sesi terkait dengan melakukan evaluasi tindak lanjut hasil audit internal ya. Kita berikan aplaus Bapak Ibu untuk Bapak Osep Budiana. Ya. Baik,